Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romdia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, ini gua kedatangan tamu, guys. Ini teman sekolah sebenarnya dulu. Teman sekolah dari SD. Sampai sekarang tuh masih berteman, masih bersahabat. Dan beliau ini pernah pengen ke Malaysia, pengen ke Malaysia gitu karena keadaan di sini. Dan sekarang karena udah punya pekerjaan apa lah di sini? Kirim paket, antar paket. Antar paket. Oh, jadi kurir gitu. Kurir gitu ya. Kurir. Iya ya, penghantaran paket gitu. Berapa sih gajinya di sini? Di sini gaji pokok itu 650. 6.500.000. Oh, 650.000. 650.000. Gaji pokok. Itu sama dengan kalau uang ringgit itu berapa ya? Enggak nyampe 300, dalam 200 lebih. Enggak. Enggak sampai 100 lah. 160-an, 160-an ribu. 160-an ribu. Murah ya? Cuma 600.000. 650.000 ketambahan insentif. Oh, ada insentif. Ada insentif. Ya jatuhnya kotor itu semua lah 3 juta lah, 3 juta. 3 juta 1.000 lah uang sana. 1.000. Itu yang kurir. Itu kerjanya berapa jam itulah? Itu jam 8 ketemu sampai jam 8 malam. Jam 8. 12 jam. 12 jam. Mampus. 12 jam ya? Itu pun kalau cepet. Kalau kita ngirimnya agak telat kan arealnya kan mental-mental tuh. Iya. Itu paling di atas jam 10 lah baru nyampe kantor. Waduh. Jadi berangkatnya itu jam 8 pagi. Bisa-bisa itu sampai jam 10 malam. Molor ya, nggak ada hitungan. Waduh. Uang makan 30.000. Uang makan 30.000. Tapi untuk kayak bensin gitu. Bensin ada, minyaknya gitu ya. Minyak dari perusahaan. Dari perusahaan semua. Oke. Waduh. 1.000 guys. Kerjanya itu sampai 10 malam. Paling minim jam 8 lah ya gitu ya. Minim pulang cepet jam 8. Paling cepat. Paling cepet. Kalau di Malaysia berapa gaji kalau per hari, hitungan hari? Di Malaysia itu dihitungannya itu dari skill lah sebenarnya. Itu enggak gini. Kamu tuh kerja kayak gitu pakai ijazah apa? Persyaratannya untuk masuk ke pekerjaan itu gitu. Minimal sekarang SMA. SMK lah kalau di Malaysia tuh SMK guys, SMK. Waduh. Selain itu persyaratannya? Kalau staff admin S1. S1 Sarjana udah keluar dari university lah gitu guys. Ya. Jadi kalau nggak punya lulusan nggak bisa kerja? Bisa, cuma kerja di proyek. Bisa. Nggak, maksudnya di pekerjaan kamu gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Persyaratannya emang harus pakai ijazah. Jadi kurir harus punya ijazah gitu? Harus punya ijazah. Padahal ijazah itu nggak digunakan waktu jadi kurir ya? Iya itu. Kan yang dipergunakan kan kalau bisa memandu atau nyupir ya? Nyupir. Kebetulan saya lagi kebetulan saya driver. Kalau boleh driver, jadi kan yang digunakan itu drivernya kan? Skill drivernya. Skillnya seharusnya. Iya. Pengalaman kerja. Kalau di Indonesia ini bukan pengalaman kerja yang dibutuhkan. Ijazah. Sijil sekolah guys kalau di Malaysia. Itu kalau di Malaysia ya. Kalau di Malaysia itu yang dibutuhkan tuh skill. Kalau sekedar pekerjaan seperti ini. Kalau di sini restoran itu ijazah kan? Yang kayak kedai-kedai itu ijazah kan? Di sana enggak? Kau punya kemauan, apalagi punya skill, punya kemauan untuk kerja, semangat kerja, jujur, amanah, diterima wis. Di restoran itu. Itu udah restoran bukan restoran kayak di sini enggak. Udah restoran di sana tuh jarang sekali restoran yang kayak di sini warung-warung itu jarang. Bukan jarang, enggak ada kalau warung-warung itu. Kan sebenarnya dulu aku mau emang pengen ke Malaysia. Cuma faktornya kan
biaya. Biaya. Biaya Iya, nomor mahal, satu. Biaya mahal emang. Mahal. Ada yang potong gaji tapi ya gimana ya mikirnya ya. Potong gaji pun yang sekarang ini banyak teman-temanku yang ikut potong gaji, ikut PT terus potong gaji. Itu pun potongannya tuh lama, ya setiap bulan potongannya. Untuk kirim ke rumahnya aja kadang nggak cukup katanya. Ya terus ngapain merantau, gue bilang gitu kan. Nah itu sebenarnya yang gue pernah bahas juga masalah tentang biaya untuk menjadi TKI ke luar negeri itu pernah aku bahas dengan perwakilan DPR, pernah ke sana dan kita di forum itu membahas itu semua. Memang ya ini sebenarnya yang gua usulkan ini untuk paling tidak membuat murah ongkos ke sana dan mempermudah gitu. Iya, selain mempermurah juga mempermudah gitu. Gua usulkan itu. Kenapa? Karena sekarang itu banyak sekali TKI kita atau TKW kita itu menjadi ilegal di negara orang gitu. Karena kan persyaratannya nomor 1 ya mahal, nomor 2 rumit, sulit gitu. Iya. Sedangkan pendapatan di Indonesia, kehidupan elit, pemasukan sulit. Iya maksudnya semuanya mahal kan? Semuanya mahal. Kamu tahu nggak di sana? Bensin nih, gue ngomongin bensin. Bensin di sana itu RON 95, di sini kan RON 90. Paling bawah. Di sana itu paling bawah RON 95. Dan harganya Rp7.000. 7.000 lebih gitu. Uang sini. Iya. Solar kalau di sini lah. Solar 6.800. Itu bensin yang itu bensin. Iya. Murah yo. Di sini berapa? 10.000. 10.000 kalau di pomnya di Pertamina. Nah, kalau tapi kalau ECR, udah masuk ke kita 12.000. Itu di Pulau Jawa. Katanya Jawa. saya kan pernah dengar itu di Papua malah per liter 30.000. Di Papua itu. Gimana tuh ceritanya? Oke, Papua mungkin penghasil apa ya? Emas ya? Emas. Yang penghasil minyak ini kan di Aceh, terus Sulawesi. Di Sulawesi aja mahal. Gua herannya gitu loh. Di Sulawesi mahal. Iya, kan Sulawesi kan penghasil minyak. Kok masih mahal minyak gitu? Bensin tuh kok masih mahal gitu. Itu herannya. Dijual keluar. Kalau di sana tuh rata-rata memang gitu. Maksudnya harga barangan itu memang dikontrol memang betul-betul sama kerajaan. Kalau di sini kan nggak ada kontrol seperti itu gitu. Kalau di Malaysia berarti 7.000 dirupiahkan uang. Iya, udah dirupiahkan itu. 7.000. Oh, uang ringgit berapa itu? Sekitar 2.000. Udah 2 ringgit. 2 ringgit lebih. 2 ringgit lebih. Iya, 2 ringgit. Lebih sedikit lah. 1 ringgitnya sini 3.000. Dalam 3.000. Sekarang lagi anjlok-anjloknya tuh rupiah. Ringgit naik, rupiah anjlok. Sekarang. Sekarang 1 ringgit itu bisa 3.700 lebih. Mau 3.800. Nah gini, aku mau tanya ya. Itu harian kayak orang kerja proyek yang di mana kayak orang sini merantau ke sana kerja di proyek atau di Malaysia. Itu per hari itu berapa gajinya itu? Tergantung dari skill. Paling bawah itu kalau jadi kata orang sana kong jadi pembantu tukang, peladen. Kalau di Indonesia kan peladen. Iya. Pembantu tukang itu sekarang itu rata-rata sudah 100 ringgit. 100 ringgit uang sini berapa? Iya, 360-350-an lah. Kalau sekarang ya, tukaran sekarang 350-360-an. Nah, kalau di sini kerja di Bali toh. Kerja di Bali ini proyek peladen itu 125 rupiah. Pembantu tukang. 120.000 sampai 125 lah. Paling mahal 125. Itu peladen. Kalau tukang itu 150. Paling mahal. Di sana ya tukang 150. Tapi ringgit. Iya, ringgit. Kalau di sini perbedaannya gini lagi lah, bukan masalah tukarnya ya. Harga makanan, harga makan konsumsi kita sehari-hari itu beda banget. Iya. Beda banget.
Di sini kita beli rokok aja berapa? Rokok. Iya. Katakan Surya. Surya, yang umum kan Surya. Iya. Surya kalau di pasar 25. Oke lah kita ambil di toko, di toko-toko. 25, oke lah 25. Toko kelontong, ya ambil 25 paling murah. Makan cukup enggak 50 sehari? Enggak cukup. Enggak cukup. Enggak cukup. Makan 10.000. 10.000 satu kali. Satu kali makan. Kalau makan 3 kali udah 30.000. Jadi pengeluaran dalam 60.000 dengan minyak lah. 60.000. Gajinya 125. 125. Tinggal 60.000 lah. 60.000 rokok. Rokok terus kalau biaya umpamanya kerja. Kalau di Bali itu biasanya kan lompat-lompat kerjanya, kadang di Denpasar, kadang di Tabanan. Sama lah di sana. Biaya bensin gitu juga. Iya, biaya bensin. Biaya minyak untuk datang ke tempat kerja, pulang kerja gitu ya. Ya sama, kita juga ada yang seperti itu. TKI kita itu ada yang seperti itu, yang mereka punya motor sendiri, ada kendaraan sendiri. Tetapi biasanya itu ada uang lebih dari gajinya kalau mereka punya tapi kalau yang antar jemput sama bosnya gitu, diantar jemput dari tempat tinggalnya, tempat tidurnya gitu ke tempat kerjanya, diantar jemput, itu biasanya gajinya lebih kurang 100 kalau yang pembantu tukang. Kalau yang tukang itu bisa 150, 140 Kebutuhan apa? Kalau belanja kan murah di sana. Murah. Beras 1 kilo? Beras itu kalau sekarang 5 kilo itu 14 ringgit sekarang. Kalau di sini beras sekarang kan naik katanya per kilonya. Nggak tahu berapa. Kalau setahu saya paling murah dulu ada yang sekarang. Jangan sekarang dulu. Kurang tahu kalau sekarang. Katanya di atasnya ya 20.000 lah. Sekarang 20. Per kilo 20.000. Jadi kalau 5 kilo itu kan jualnya di sana 5 kiloan, nggak ada yang per kilo. Kalau 5 kilo berarti berapa? 100. Kalau 100.000. 100.000. Kalau 5 kilo 30 ringgit lah. Itu kayaknya 20.000 sekarang. Beras itu. Beras. Kalau dikatakan 14.000 lah. Yang setahu saya yang bulan kemarin lah itu 14.000. 14.000 kali 5 berapa? Kali 5. Ya di bawah 100 lah. Ya, 70-an. 70.000. Penghasilan 100.000. 120.000. 120.000. Oke, 125.000 itu yang pembantu tukang. Pembantu tukang. Susah. Itu pun kalau kita hidup sama keluarga kecil kita, istri, anak 2 lah katakan kayak saya kan. Mampus lah. Mampus. Cukup lah, enggak mampus, cukup lah. Iya, gitu. Cukup ya. Cukup untuk makan. Kalau masih nambah kayak kalau kita diam sama mertua, sama ipar. Iya. Mertua 2 lah. Iya. Ya mati kutu. Cari sampingan lain. Makanya aku kan pernah tanya ke kamu biaya ke Malaysia itu berapa? Iya. Mahal kan ya, gak jadi ke Malaysia. Iya, kalau biayanya dari sendiri itu memang mahal. Ada yang potong gaji. Pernah juga gue jelaskan di sini di channelku, potong gaji tapi potongannya sekian udah gue jelaskan di sana. Berapa tahun gitu potongannya. Ada temanku yang ikut seperti itu, katanya aduh untuk kirim aja susah deh katanya, terlalu mahal ongkosnya gitu, bukan terlalu kecil gajinya. Gaji di sana tuh udah di atas kita. Sana UMR, kalau di sini UMR ya. Gaji minimum kalau di sana sekarang itu udah naik jadi 1.700. UMR sana. Iya, UMR sana. 1.700 sekitar 7-6 jutaan, 7-8 jutaan lah gitu. Itu UMR, itu rata-rata. Itu kalau yang skillnya di bawah. Tapi kalau udah punya skill tuh ya mahal. Banyak kan yang orang-orang Indonesia tuh jadi guru di sana, jadi apa? Di sini pun juga per daerah, per provinsi itu beda-beda. Kalau di sana enggak. Semua rata. Kalau di sini kan beda-beda. Di tempat kita ini berapa? 2.500.000. Naik sekarang. Berapa? 27 atau 26 gitu. Kurang update aku. Sekarang UMR atau gaji minimum di tempatku ini guys, di Kabupaten Jember itu sekarang sekitar kisaran 2.700.000. Atau kalau diringgitkan itu sekitar 750-an.
ringgit. 750 ringgit. Sana sekarang 1.700. Oh, Rata-rata. Itu kalau non skill. Tapi kalau yang udah punya skill, udah ini ya mahal. Lagi nih, lah untuk lapangan pekerjaan untuk di Malaysia sendiri. Bagiku selama gua di sana, memang kita cari kerja itu di sana itu enggak terlalu inilah, apa ya? Syarat untuk masuk kerja itu, melamar kerja itu enggak seperti di sini. Sini kan persyaratannya enggak ruwet gitu. Sana tuh enak banget gitu. Jadi masyarakat Malaysia tuh enak banget gitu. Bener. Gue berapa tahun di sana, jadi gue ya sedikit banyak tahu lah. Karena gue banyak juga teman-teman orang-orang Malaysia, jadi banyak tanya persyaratan untuk masuk kerja itu seperti apa. Jadi kalau gue dengar ceritanya itu, waduh, beda jauh memang kita. Ketinggalan jauh, bener. Dan nggak tahu lah. Serba murah kalau di Malaysia kan serba murah. Seimbang lah. Seimbang, boleh dikatakan seimbang antara pemasukan dengan pengeluarannya itu seimbang gitu. Makanya sana tuh paling miskinnya orang tuh mobilnya udah 2. Oh, bermobil. Iya, maksudnya satu rumah itu paling tidak itu satu rumah itu ada 3-4 rumah itu paling miskin udah. Makanya ketika ada orang bilang di Malaysia ada orang miskin juga, ada memang. Tapi miskinnya mereka itu mereka punya rumah sendiri, punya kereta ya, kereta. Orang Malaysia kan kereta kalau mobil kereta. Punya mobil sendiri. Mobil pun dalam satu rumah itu 3 sampai 2 sampai 3 gitu. Di sini kalau dibilang paling miskinnya itu memang nggak punya apa-apa udah. Orang ngamen ada di Malaysia. Enggak ada lah. Ada tapi orang kita juga. Kan ngamen tertib itu. Aku kan pernah lihat di channel YouTube itu kayak di kafe-kafe gitu. Kayak di mall-mall kan tertib tuh ngamen. Oh iya, tidak ada. Ke rumah-rumah maksudnya. Ada, tapi enggak seperti di sini lah, bukan di pinggir-pinggir jalan di lampu merah tuh enggak ada di sana ya. Kalau di sini di lampu merah itu ya kadang ada orang ngamen, kadang ada orang minta-minta, kadang ya itu masih banyak. Apa itu manusia silver. Iya. Manusia silver itu orangnya muda-muda di sini. Masih muda-muda semua. Ya seumuran kita. Seumuran kita, benar. Itu kan masih sehat kerja. Cuma kan itu terpaksa cari lapangan kerja gak ada. Sulit. Ya. Pekerjaan sulit. Jadi kebutuhan sebenarnya. Iya. Dia terpaksa kayak gitu. Nih lagi tingkat keamanan atau tingkat jenayah kalau di sana ya, atau apa ya? Kejahatan lah. Itu minim sana lah. Kalau di sini jangankan embong sepi, kan kamu tahu sendiri. Iya. Embong sepi dibegal kita, kalau jalan sendirian. Gue pernah ini pernah bilang gini, pernah cerita-cerita sama teman-teman di Malaysia. Kalau di Indonesia itu kita buka TV satu hari itu beli tak? Enggak, maksudnya satu hari itu kita tengok TV itu pasti ada berita pencurian lah, pembunuhan, itu pasti. Iya, itu yang pasti banyak ada. Maling motor yang kelihatan maling motor, perampokan itu banyak. Iya. Di sana tuh minim. Bahkan kalau ada terjadi, ini bukan gue mau jelek-jelekin orang asing ya. Memang kenyataannya seperti itu. Pasti orang asing pelakunya. Orang dari luar Malaysia. Iya. Bukan orang pribumi sana. Bukan orang sana. Nggak pernah gue denger di berita di Malaysia. Ya pernah ada, tapi nggak seperti di Indonesia gitu. Nggak seperti di Indonesia. Sini kan apalagi udah menjelang hari raya, menjelang Ramadan itu, kan banyak itu tindak kejahatan gini. Kan gitu. Perampokan di lah. Di sini kalau mau hampir hari raya, itu baru banyak maling, banyak. Iya. Pemilihan kepala desa lagi. Kalau di Malaysia apa itu namanya? Iya, pemilihan ketua kampung. Nah, ada ketua kampung juga. Ada ketua kampung lah kalau di sana. Kalo itu pasti sudah. Kan kamu tahu orang sini tuh tahu sendiri. Iya. Sapi. Hewan-hewan, ayam habis. Jadi yang gue ceritain itu guys, memang kenyataan seperti itu. Hidup di sini tuh memang seperti itu. Susah. Iya, susah. Tapi gini, enggak usah panjang-panjang ya. Udah 19 menit guys. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti kita jumpa ke episode yang selanjutnya. Terima kasih buat semuanya.
Jangan lupa selawat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.